Saudara-saudara, sering kita mendengarkan namanya letih, lelah, letih, lesu, dan sebagainya. Kelelahan itu, kalau seandainya lelah kita secara fisik itu enak, saudara, tinggal tidur selesai. Tapi yang paling menyiksa adalah kalau kelelahan secara mental. Ya, mental itu melibatkan emosi tapi juga pikiran. Perasaan dan pikiran berpadu menjadi satu, sehingga kita katakan letih sekali saya. Yang buat akhirnya kita terganggu tidur kita, terganggu makan kita, terganggu banyak hal dalam hidup kita, saudara. Kelelahan itu bisa dialami siapapun. Bahkan orang mulai memperkenalkan beberapa waktu yang lalu namanya burnout. Burnout, jadi orang akhirnya kalau tidak bisa mengontrol dirinya, mengendalikan dirinya, inilah yang buat orang akhirnya bunuh diri. Tidak peduli apa profesinya, pendeta sekalipun ada yang bunuh diri, saudara. Karena kelelahan ini tidak mengenal usia, tidak mengenal status. Kalau kelelahan secara mental itu terjadi, saudara, itu berat sekali. Nah, karena itulah, saudara, saya berharap hari ini kita coba melihat bahwa kita sebenarnya bukanlah orang-orang yang terlalu kuat. Karena buktinya kita juga bisa lelah secara pikiran. Saya ingat, saudara, mungkin saudara juga pernah dengar firman Tuhan mengatakan, barang siapa merasa dirinya kuat, hati-hati supaya dia nggak jatuh. Ya, karena potensi jatuh itu ada pada siapapun. Ya, itu yang dikatakan Paulus dalam 1 Pasal 10 ayat yang ke-12. Hati-hati. Jadi potensi jatuh itu ada pada siapapun, saudara-saudara. Hari ini saya ingin melanjutkan apa yang saya sampaikan di hari Jumat kemarin bagi saudara yang ikut ibadah doa tentunya. Saya berjanji pada mereka bahwa hari ini saya akan khotbah tentang Tuhan ada di tempat ini. Tuhan ada di tempat ini. Apa yang saya maksud, saudara? Coba lihat, kita belajar dari kehidupannya Yakub yang dicatat dalam Kejadian pasal 28. Dalam ayat 16 dicatat di sana, ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Saudara-saudara, kehadiran Tuhan seringkali kita tidak tahu, padahal Tuhan ada. Kenapa sesungguhnya bisa orang nggak tahu kalau Tuhan itu ada di dekat dia? Karena banyaknya pikiran, karena tersita oleh pikiran. Fokusnya terbawa oleh persoalan dia, oleh pergumulannya dia. Jangankan Tuhan yang tak terlihat, kadang-kadang orang katakan teman lewat pun kita nggak lihat. Mertua lewat pun diabaikan. Nah, inilah kalau orang punya masalah, saudara. Itu pantang betul itu. Saudara, kenapa? Orang terlalu terfokus kepada pikirannya, kepada masalahnya, kepada pergumulannya. Sesungguhnya Tuhan ada di sini, tapi aku tidak mengetahuinya. Nah, kenapa? Apa yang melatar belakang peristiwa ini, saudara? Saudara tahu Yakub ini bersaudara, ada punya saudara kembar namanya siapa? Esau. Dan Tuhan sudah mengatakan sebenarnya kepada ibunya, ada dua bangsa dalam kandunganmu. Dua bangsa yang akan terus berebut. Bertanding, bersaing, saudara. Dan akhirnya memang nyata setelah mereka mulai bertumbuh dan bertumbuh, persaingan itu ada. Walaupun Alkitab tidak mencatat secara detail, saudara. Yakub itu anak bungsu. Esau itu anak sulung. Nah, katanya, biasanya anak kedua selalu ingin merebut hak sulung. Makanya katanya anak kedua itu biasanya lebih petarung, lebih gigih daripada anak pertama. Itu katanya. Nah, saya nggak tahu apakah itu belajar dari Yakub. Tapi yang pasti, saudara, orang boleh berkata Yakub itu kan pembohong. Dia bohongi ayahnya, hanya coba ingin merebut. Saudara, kalau coba belajar secara fair, secara objektif, perbedaan Yakub dengan Yusuf itu Yakub dengan Esau di mana? Esau ini tipe orang walaupun anak sulung tapi tidak pernah serius dengan hidupnya. Masa bodoh dengan macam-macam. Bukti paling fatal adalah ketika
dia berani menukarkan hak sulung dengan sepiring bubur kacang, sop kacang. Dia sepele. Saya kadang berpikir begini saudara, apakah secara kebetulan Esau dijadikan anak sulung? Saya kira enggak. Tuhan punya harapan besar bagi Esau. Tuhan punya harapan, makanya tempatkan dia sebagai anak sulung. Tapi ketika dia tidak serius dengan hidupnya, Tuhan juga tidak mau program dia berhenti. Tuhan tidak mau program Tuhan macet bagi dunia. Akhirnya Yakub yang cukup serius, yang dia selalu cari momentum untuk merebut itu. Sepertinya Tuhan oke-oke aja. Walaupun saudara katakan, tapi dia bohongi ayahnya. Kok Tuhan izinkan? Jadi saudara coba lihat perspektif yang berbeda. Sehingga orang mengatakan, Yusuf sang penipu. Kalau saya enggak, kalau saya khotbah, kok Yusuf lagi? Kalau orang katakan, Yakub si penipu. Kalau saya enggak, saya mau buat khotbah namanya, Yakub si anak baik. Nah, kenapa? Dia kan nurut sama mamanya. Lalu ibu-ibu, bukan anak baik itu nurut sama mamanya? Setuju ibu-ibu? Kalau nurut sama papanya, boleh enggak? Loh, Esau kan nurut sama papanya. Tapi Yakub nurut sama ibunya. Tapi hebatnya kok yang nurut sama ibu lebih hebat ya? Oke, itu diskusi lain saudara. Tapi kita kembali saudara. Nah saudara tahu ketika ayah mereka sudah memberkati Yakub sebagai anak sulung. Atau dengan berkat kesulungan. Berkat anak sulung, apa yang terjadi saudara? Tentu Esau marah. Sebagai orang yang merasa pemilik hak itu, dia marah. Nah dalam kemarahannya itulah, akhirnya ayahnya dan ibunya sepakat, udah kita kirim aja anak kita Yakub ke Haran, ke kampung ibunya. Kebetulan di sana ada namanya omnya, atau bahasa Batak bilang tulangnya, si Laban. Marga si Laban ya kan. Jadi si Laban marga tertua saudara. Kalau dalam Alkitab. Tapi jangan nanti marga si Laban dimana, oh kami tertua, kami orang enggak ada hubungan saudara dengan si Laban yang orang Batak. Ya, saudara kita kembali. Nah akhirnya dikirim, kenapa? Ada dua hal yang dijaga oleh ayah ibunya. Yang pertama jangan sampai dibunuh oleh abangnya. Tapi yang kedua adalah mereka lihat lingkungan sekitar mereka itu jahat. Dan Esau sengaja mengambil istri lingkungan yang jahat. Ayah mereka nggak mau kalau Yakub juga jadi terbawa ke situ. Maka dia katakan, kita kirim dia ke kampung omnya sana, kampung ibunya, supaya di sana dia cari orang seiman. Jadi saudara lihat begitu pentingnya mencari pasangan seiman ya. Halo, setuju saudara? Supaya berpikirnya sama. Ya. Nah saudara, dalam kondisi itulah akhirnya saudara kita mencoba lihat saudara. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala atau sebagai bantal. Lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara bermimpilah ia. Saudara-saudara coba perhatikan ya. Manusia kan punya namanya memori sadar dan memori bawah sadar. Ya, memori sadar. Memori sadar kita itu ya, saat berintar begini, itu yang disebut dengan panca indera. Nah, ketika seseorang beristirahat, namanya tidur, katanya, saya bukan pakarnya, tetapi cuma baca-baca buku aja, memori sadar kita itu tidak aktif. Tapi memori bawah sadar kita tetap aktif. Jadi, emosi itu juga ada dua, negatif dan positif. Nah, kadang-kadang dalam masa tidur kita bisa bermimpi terbawa pada kondisi yang kita alami sepanjang hari.
Kalau itu pengaruh emosi negatif kita, ini yang katanya membuat orang bisa mimpi buruk, mimpi yang jelek-jelek saat tidur. Karena memori bawah sadar kita itu terus bekerja, jadi terbawa dalam mimpi. Tapi kalau emosi itu emosi positif, maka ini katakan orang jadi mimpinya mimpi bagus. Mungkin sudah bertanya, nah mimpi Yakub yang mana ini? Bermimpilah ia. Dia melihat malaikat turun naik karena ada tangga. Saya percaya saudara, ketika Yakub pergi itu dia dalam kondisi tidak stabil. Kenapa? Satu sisi dia harus tinggalkan ayah ibunya demi masa depan. Tapi di sisi lain dia sayang sama ayah ibunya, apalagi dengan ibunya. Mungkin di sisi lain juga dia mulai berpikir, aduh kenapa aku harus bohongi abang aku ya. Kalau enggak kan enggak jadi begini ya. Mungkin dia terjadi. Dalam pikiran dia agak sedikit kacau saudara. Dan itu pasti mempengaruhi emosi dia. Sehingga ketika dia tidur, maka Tuhan datang dalam mimpinya. Ini cara Tuhan saudara. Masih ingat khotbah hari Jumat, terpujilah Tuhan karena dia menunjukkan kepadaku kasih setianya dengan cara yang ajaib. Tuhan punya berbagai cara saudara. Ingin berkomunikasi dengan kita. Tuhan punya banyak cara. Dia bisa lewat mimpi, dia bisa pakai orang lain, dia bisa bicara langsung di nurani kita, dan banyak cara. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Nah kepada Yusuf, dia datang dalam mimpi. Maka, kok Yusuf terus saya? Kepada Yakub dia datang pada mimpi. Ini soalnya saya sangat Yusuf ini tokoh inspiratif bagi saya dalam Alkitab, saudara. Dibully di mana-mana, tapi jadi orang hebat, saudara. Ya, oke. Kembali ke Yakub. Switch dulu. Yakub. Biar nggak terulang lagi nama Yusuf. Maka bermimpilah di bumi ada dirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik. Berarti malaikat itu dari mana datangnya? Dari atas. Dia turun, naik. Ke tempat di mana Yakub ini tidur. Nah, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman. Lihat, tiba-tiba Tuhan berdiri. Akulah Tuhan Allah Abraham, nenek moyangmu. Dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan bicara kepada Yakub, Yakub belum menikah loh. Betul? Dia baru pergi sendiri, baru nanti dia menikah sama paribannya kan? Sama anak dari Laban. Nah saudara lihat, tetapi Tuhan sudah kasih dia mimpi besar. Lihat, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Saudara tahu kalau baca dalam pasal-pasal berikutnya, akhirnya Tuhan katakan namamu tidak lagi Yakub tapi Israel. Jadi kalau saudara bertanya dari mana Israel, Israel itu nama Yakub. Sehingga 12 anak Yakub menjadi 12 suku Israel. Jadi saudara awalnya dari sini. Ketika dikatakan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Di mana orang Israel enggak ada. Di mana orang Yahudi enggak ada hari ini, saudara. Seluruh dunia ada. Ini digenapi, saudara. Kemudian apa lagi? Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Maaf, orang-orang pintar di dunia ternyata orang-orang Yahudi. Saudara, saya pernah baca ya, pemenang hadiah Nobel, saya nggak tahu berapa banyak pemenang Nobel, berapa ratus orang,
Tapi hampir, kalau nggak salah sekitar 30% itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Berarti apa yang Tuhan katakan kepada Yakub atau Israel itu benar-benar jadi kenyataan. Belum lagi dikatakan apa? Olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saya tidak mau bahas tentang perang Israel, enggak. Saya enggak lari ke sana. Ya tolong ya. Jangan pancing saya untuk bicara itu. Saya enggak paham yang itu. Saya hanya tahu Alkitab, enggak tahu politik. Oke, saudara? Tetapi saudara lihat, ini janji Tuhan. Nah, ini yang membuat orang berani mengatakan Israel itu memang bangsa yang diberkati. Bangsa yang diberkati Tuhan. Tapi coba lihat perjuangannya nenek moyang mereka namanya Yakub itu. Nah, lihat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara perhatikan ketika Yakub bangun dari tidurnya berkatalah ia. Ayat yang tadi saya ambil di atas. Sesungguhnya Tuhan ada di tempat dan aku tidak mengetahuinya. Saudara-saudara, kalau saya bertanya, saudara merasa Tuhan hadir itu ketika saudara sedang senang atau ketika saudara sedang dalam kesusahan? Sering kita katakan ketika susah, oh ideal banget. Padahal faktanya waktu saudara susah, doa pun gak berani. Sering kita katakan Tuhan hadir ketika saudara sedang happy ya, sedang diberkati. Waduh puji Tuhan, Tuhan itu baik banget. Baik sekali. Tapi kalau saudara sedang nangis, mewek-mewek. Tuhan, di mana kau? Makanya saya katakan di Jumat, masih ingat ya Mazmur 31? Aku menyangka dalam kebingunganku bahwa aku telah terlupakanmu. Itu kata pemazmur. Tapi sungguhnya engkau mendengarkan suaraku. Tapi aku menyangka dalam kebingunganku. Kita kembali kepada kasusnya Yakub ini. Dia sedang sendiri di tengah perjalanan. Dan Tuhan tunjukkan, di tempat ini aku ada. Makanya dikatakan apa di sini? Langsung Yakub mengatakan apa yang pertama? Sesungguhnya Tuhan ada di tempat dan aku tidak mengetahuinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara percayalah. Kita sebagai anak Tuhan, dimanapun kita ada, Tuhan ada di situ. Tapi sering kita nggak tahu. Dalam kesusahan kita, bukan kita sendirian, saudara. Tapi Tuhan ada di situ. Kemudian dikatakan apa lagi? Ia takut berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Kemudian, ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Alangkah dahsyatnya tempat ini pintu gerbang surga, ini rumah Allah. Karena apa? Di mana kita ada di sana pintu surga terbuka. Ada malaikat naik turun saudara, menjaga kita, menemani kita dalam kesendirian kita. Tapi sekali lagi, sering kita dalam kesusahan kita merasa kita sendiri. Tidak ada yang peduli. Ada satu lagu saudara, saya ingin video diputarkan. Bukan penyanyi yang saudara ingin ini, tapi saudara coba simak lagu ini. Pasti saudara-saudara yang sudah lama Kristen pasti pernah dengar lagu ini. Ini lagu dari Kidung Jemaat. Coba ya. Dengar dulu lagu ini saudara, nanti saya cerita tentang lagu ini.
Saudara tahu, lagu ini syair ini ditulis oleh seorang bernama Sarah Flower Adams. Dia lahir 1805. Sejak umur 6 tahun dia suka menulis puisi. Kemudian dia setelah dewasa dia menikah. Pada 1841 tiba-tiba dia didiagnosa terkena tuberkulosis. Di masa itu masih dianggap penyakit yang sangat mematikan. Saat dia berbaring di tempat tidur, dia tulis lagu ini. Sudah bisa bayangkan, seseorang dianggap sedang menunggu kematiannya, tapi dia justru merasa Tuhan dekat sekali dengan dia. Saudara, saya ingin katakan, sering kita salah. Kita anggap dalam kesusahan kita Tuhan tinggalin kita. Enggak. Yakub, dalam kegalauan dia, Tuhan datangi dia. Ada tangga turun dari sorga, malaikat turun naik saudara. Dan Tuhan berjanji kepada dia. Saudara-saudara, lihat, akhirnya Yakub katakan, alangkah dahsyatnya tempat ini. Bukan masalah di mana kita berada, tapi pastikan di sana ada Tuhan. Ada Tuhan. Dimanapun kita ada, di sana ada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan lihat air matamu, Tuhan lihat kesusahanmu, Tuhan lihat kesedihanmu, Tuhan lihat kelelahanmu. Itu sebab Yesus mengatakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu, berbeban berat. Kita nggak perlu malu, saudara. Tuhan hanya ingin satu hal bagi kita. Bukan saja selamat sampai di sorga, tapi selama hidup di dunia ini, kita paling tidak bisa kuat, bisa nyaman, bisa tenang. Saudara-saudara, keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala. Saudara lihat, lagu tadi terinspirasi dari pasal ini, saudara. Maka dikatakan, walaupun beralas batu pun aku nggak masalah. Yang penting Tuhan dekat dengan aku. Dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak di atasnya. Ia menampi tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Dia sengaja mengambil batu itu. Karena apa? Bagi dia ini peristiwa bersejarah dan dia tidak mau melupakannya. Dia katakan tempat ini sekarang Betel, bukan lagi Luz. Itu cara dia untuk mengingat Tuhan, saudara. Untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Yang dia tahu Tuhan ada di mana dia ada. Lalu bernasarlah Yakub, lihat. Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini. Memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku. Lihat, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Rumah Allah. Dalam dulu katakan sebagai sebuah mezbah. Tempat dia bertemu dengan Allah. Tempat dia bawa korban kepada Tuhan. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Saya tidak mau bahas persepuluhan, saudara. Tetapi saya ingin mengatakan, inilah cara Yakub untuk membangun, mengikat perjanjian dengan Allahnya. Karena dia tahu Allah hadir di mana dia ada. Dia nggak mau lepas momentum ini. Dia ikat, saudara. Dia taruh batu dan dia buat janji di tempat itu. Nggak heran Yakub diberkati Tuhan, betul? Nggak heran keturunannya diberkati Tuhan. Karena dia tahu menghormati Tuhan. Karena Tuhan hadir dalam kesusahannya. Kiranya kita berdoa Tuhan menolong kita dalam kesusahan kita.